Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan 9,9 juta penduduk Indonesia berusia 15 hingga 24 tahun atau generasi Z menganggur atau tidak produktif. Data ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat Gen Z memiliki peran penting dalam bonus demografi dan menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat 9,9 juta penduduk Indonesia berusia 15 hingga 24 tahun atau generasi Z menganggur. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, penyebab utamanya adalah ketidakcocokan antara pendidikan atau pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini terjadi pada sebagian besar anak lulusan SMA, SMK, dan sarjana fresh graduate. Selain itu, persoalan putus sekolah atau tidak mampu mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi juga menjadi penyebab Gen Z sulit mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, menurut Menteri Ketenagakerjaan, isu kesehatan mental yang kerap dirasakan Gen Z juga menjadi persoalan yang membuat mereka enggan bekerja di industri formal. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan atau intervensi untuk meredam situasi ini, sehingga angka pengangguran tidak semakin meningkat. Mengingat Gen Z memiliki peran penting dalam menghadapi bonus demografi, termasuk dalam menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Tantan Hermansyah selaku sosiolog Universitas Islam Negeri Jakarta. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Tantan, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Selamat siang Mas Andrew, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat ya? Alhamdulillah kami juga dalam keadaan yang baik dan sehat di sini. Kita langsung saja berdiskusi Pak Tantan tentang generasi Z kita 9,9 juta yang menganggur di tanah air di Indonesia. Ini tentu menjadi perhatian kita semua ya. Kalau dari pengamatan Pak Tantan sendiri, dari kacamata Pak Tantan sendiri, apakah memang betul terjadi mismatch, tidak terjadi kesinambungan ya antara pasar kerja dengan pendidikan dan juga skill generasi Z kita yang terjadi saat ini, Pak Tantan? Oke, Mas Andrew, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, angka 9,9 juta itu, maka itu berarti tamparan keras kepada para pihak. Baik pemerintah sebagai supplier ilmu pengetahuan dan skill bagi warganya yang nanti bisa masuk ke pasar kerja, maupun kepada masyarakat Indonesia sendiri bahwa hari ini industri bekerja itu sudah berubah konstelasinya. Jadi kalau dulu sektornya sektor berat semua tuh kebanyakan. Masuk pabrik, ya, masuk kantor dan lain sebagainya. Tapi hari ini kan udah terjadi shifting yang luar biasa. Mulai dari sistem cara bekerja, penghasilan dari pekerjaan, bahkan alat-alat produksi dan sistem produksi sudah mengalami perubahan yang signifikan. Maka angka 9,9 juta adalah tamparan keras. Karena apa? Skill itu suppliernya dua. Pertama, mereka yang masuk ke pendidikan yang formal, atau yang kedua adalah lembaga-lembaga pelatihan terutama yang disediakan oleh pemerintah. Pertanyaan lanjutannya, apa kita mau diam-diam baik nih dengan angka ini? Karena apa? Karena yang hari ini umurnya 15 tahun, hari ini yang mereka umurnya 24 tahun yang mereka dikategorikan menganggur tadi adalah di masa depan 5-10 tahun ke depan mereka akan jadi satu calon-calon ibu atau bapak atau calon-calon rumah tangga yang akan punya anak. Kebayang nggak mereka kemudian menikah tapi nganggur akan menghasilkan generasi kayak apa? Atau mereka yang sekarang umurnya masih 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun mereka akan menikah. Kebayang nggak mereka mau menikah, modalnya apa? Jadi ini persoalannya bukan hanya sekedar angka 9,9 juta, Mas Andre. Tetapi persoalan peradaban kita nih, yang di masa mendatang akan ditimpukan pada bahu-bahu Gen Z ini. Jadi kalau pemerintah tidak segera menganggap persoalan ini serius, kita akan menghadapi beban yang jauh lebih besar.
Karena angka 9,9 juta ini kalau tidak diselesaikan, dia akan menambah, sementara dari bawah yang mendorong juga akan makin banyak. Maka 5 tahun ke 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, angka ini akan terjadi ledakan. Gitu Mas Andre. Baik, jadi ini PR besar untuk pemerintah ya dan harus ditanggulangi langsung. Nah, saya ingin masih mendalami lagi persoalan dari sisi Gen Z-nya dulu. Setelah itu baru kita akan bahas dari sisi pemerintah tentang regulasi dan apa yang harus dilakukan dari pemerintahnya. Kalau dari Gen Z sendiri, Gen Z kita, mengapa mereka kurang begitu suka di industri formal ya? Apakah isu kesehatan mental ini juga menjadi perhatian bagi mereka karena kita sering mendengar juga dari mereka tentang istilah work-life balance, keseimbangan antara bekerja dan kehidupan mereka sehari-hari sehingga mereka kurang suka bekerja di bawah tekanan mental, Pak Tantan. Betul, kita juga harus memahami ya kondisi psikologis dan sosiologis, antropologis dari Gen Z. Pertama, Gen Z ini tidak suka dengan struktur pekerjaan konvensional. Pergi pagi, bahkan subuh, pulang malam. Bagi mereka kerjaan apa itu? Kedua, Gen Z juga nih Mas Andre, mereka tidak suka model pekerjaan yang mengandalkan support ijazah formal. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang melihat bahwa ijazah formal tidak menjanjikan dia akan mendapatkan penghasilan formal yang besar. Kenapa? Karena banyak juga di ruang digital Gen Z ini yang berpenghasilan padahal mereka mungkin pendidikannya hanya SMP, SMA atau mungkin D3, D4 ya, S1 saja. Jadi tidak tinggi-tinggi amat, tidak berat-berat amat tetapi bisa berpenghasilan tinggi. Benar bahwa isu kesehatan mental para Gen Z ini masalah, tetapi itu bukan nomor satu. Nomor satu bagi para Gen Z adalah masalah pendapatan. Kalau bagi mereka kerja 2-3 hari bisa setara pendapatan sebulan, lah ngapain saya ngejar yang sebulan? Udah capek, nggak ada libur, liburnya hanya hari Sabtu itu pun sore dan Minggu yang susah untuk tadi life balance itu. Jadi life dan kerja yang seimbang itu yang mereka impikan. Sedangkan struktur dan sistem pekerjaan sekarang yang konvensional jelas tidak bersambungan dengan visi mereka tentang pekerjaan. Di luar bahwa ada banyak analisis, misalnya generasi Z ini memang mengalami persoalan dia tidak kuat untuk ditekan. Mereka akan lebih sering begitu ditekan lari dari masalah, bukan bertanggung jawab pada masalah. Toh dalam pikiran mereka lebih baik keluar nyari yang baru ketimbang mereka hidup dalam tekanan. Di luar mungkin potensinya jauh lebih besar ketimbang dia tetap bertahan sementara hati mereka, pikiran mereka, fisik mereka terganggu. Belum lagi dunia visual hari ini kan gampang sekali mendapatkan beragam informasi. Mungkin mereka kerja seminggu, sebulan, liburnya cuma sehari. Sementara teman-temannya kerja cuma 3 hari, sisanya piknik. Ya itu pasti akan sangat mengganggu para Gen Z. Begitu Mas. Baik, jadi apakah juga akan terjadi krisis dari kepercayaan diri ya, krisis mental terutama bagi anak-anak kita mengingat mereka kurang begitu kuat ketika menghadapi tekanan dan lari dari tanggung jawab ketika diberikan pekerjaan yang lebih. Dan ketika ini dibiarkan terus-menerus, ya mereka akan loncat dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Di tempat itu dia juga merasakan hal yang sama, jadi dia pindah lagi ke tempat yang lain. Dan ini akan terus terjadikah seperti ini sehingga angka pengangguran kita ya akan terbaca di situ, akan semakin melonjak lagi, Pak Tantan. Betul Mas. Betul Mas Andre, itu juga ancaman yang tidak kalah mengerikan ya. Ketika seseorang tidak bisa ditempa mentalnya dan dia dengan gampang sekali pindah dari satu model pekerjaan ke model yang lain dan terus begitu, maka tentu saja angka pengangguran akan semakin meledak, meningkat dengan sangat tajam. Tetapi yang kedua adalah kita tengah mempertaruhkan bangsa yang sesungguhnya itu dibebankan ke pundak para generasi muda ini. Maka kemudian krisis mental ini akan lebih dalamnya lagi jika kita kaji dan kita analisis mengancam kemajuan bangsa ini. Jadi Indonesia Emas itu tidak bisa ditumpukan pada pribadi-pribadi yang sangat strawberry ya, sangat lemah, yang unmental situ, tetapi juga mereka tidak bisa diandalkan.
Dan yang paling parah adalah bayangkan kalau ternyata ini kemudian disubstitusi oleh orang asing, tenaga kerja dari luar, yang mereka lebih tahan secara mental, lebih kuat secara fisik, lebih fight secara emosional. Dan kalau udah begitu, kita akhirnya menjadi generasi penonton saja. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Maka kemudian ini memang menjadi PR bersama ya, mulai dari sistem pendidikan kita, supaya kita tidak menghasilkan Gen Z yang strawberry generation, atau ada lagi sekarang itu muncul generasi Papa I gitu ya, Papi I gitu, di mana semuanya mengandalkan bapaknya di belakang. Padahal belum tentu yang belakang itu memang sekuat yang kita lihat. Bisa jadi dia sebetulnya mengandalkan sumber daya lain. Itu mungkin yang bisa kita lihat dari persoalan Gen Z hari ini. Baik, jadi ini PR kita bersama ya, tentu bukan hanya pemerintah saja. Nah, saya juga ingin masuk ke ruang dari pemerintah. Sebetulnya apa intervensi yang harus dilakukan agar kita bisa bersama-sama mencapai bonus demografi? Regulasi apa yang tepat? Apakah sekolah-sekolah vokasi ya, pelatihan-pelatihan yang harus diberikan di setiap sekolah ataupun kampus harus dimasifkan lagi agar anak-anak kita yang lulus dari sekolahnya atau kampusnya sudah siap bekerja dan ada mental baja di sana, Pak Tantan. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas lagi usai jeda ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Tantan. Pak Tantan, di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa penyebab dari Gen Z yang jumlah angka penganggurannya sangat tinggi sekali. Nah, kita membahas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Karena kita tahu Gen Z sekarang lebih suka pekerjaan yang fleksibel begitu. Seperti di segmen sebelumnya Pak Tantan sudah sebutkan ya. Dan juga mereka menyukai dunia digital, teknologi, dan informasi. Artinya, apakah pemerintah juga harus memperluas lagi sektor-sektor industri teknologi dan digital untuk generasi Z kita, Pak Tantan? Betul, Mas Andre. Satu ya, memang untuk menghadapi era industri digital hari ini, maka sektor produksi atau sistem digital ini harus direspon secara aktif. Sebetulnya Kementerian Pendidikan kan sudah mengumandangkan tentang pendidikan Merdeka Belajar. Nah, mungkin ini harus diperluas sampai tingkatan yang jauh lebih signifikan di level bawah. Karena apa? Karena kreativitas itu juga harus didukung oleh sebuah kesadaran dan ketahanan mental. Karena kalau hanya kreatif saja yang ditumbuhkan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan mental untuk tampil dan bisa berkontestasi dengan industri kreatif lain, maka mereka akan dengan mudah tumbang. Maka dari sinilah kemudian revolusi industri digital harus masuk ke setiap relung pendidikan kita. Karena kalau enggak, kita hanya akan menjadi penikmat saja. Apalagi hari ini kan kita juga menghadapi derasnya aplikasi. Kalau pengen bernarasi saja, sekarang ada beragam AI yang bisa membantu. Tetapi ingat, di belakang AI semua itu kan ada kreativitas. Itu yang belum terjadi di kita. Dan Gen Z banyak karena mereka juga mengabaikan aspek mengisi ilmu pengetahuan, mengisi pikiran, mengisi sumber daya yang tak terlihat itu. Akhirnya hanya bisa cukup meniru ya. Tetapi tidak mampu memodifikasi sehingga bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena lagi-lagi tadi, yang penting punya penghasilan pendapatan, tidak mikir bahwa penghasilan pendapatan yang baik adalah yang dia bisa bertumbuh terus, sehingga bisa menopang kebutuhan dia. Semakin tua kan orang semakin butuh penghasilan jauh lebih besar. Pikniknya aja makin jauh. Dari tadinya hanya di dalam negeri, mungkin ke luar negeri. Keluar negeri dari tadinya satu negara, mungkin harus ke beberapa negara dan seterusnya. Maka seluruh supply itu tentu harus ditopang oleh pendapatan yang bertumbuh. Ini yang kurang terjadi. Bahkan banyak di Gen Z yang memulai usaha, mereka tidak paham itu proses bisnis. Nah, berarti pemerintah harus mengajarkan sekolah bisnis itu mulai dari mungkin skala SMA udah mulai diajarin tuh supaya tumbuh wirausaha. Karena Gen Z kan banyaknya di situ. S1 harus sudah mulai belajar proses bisnis.
Sehingga ketika mereka bertransformasi menjadi pengusaha, mereka bisa paham apa sebetulnya bisnis dan bagaimana cara mengelolanya. Gitu, Mas. Baik. Artinya apakah juga pemerintah harus lagi meregulasi atau membuat sebuah aturan baru ya, atau sistem kerja baru di sistem pemerintahan ataupun lapangan pekerja yang ada seperti ASN, PSN, ataupun industri-industri formal di swasta agar bisa diterima juga oleh kalangan Gen Z kita, Pak Tantan? Betul, sepakat itu Mas usulan. Nah, jadi pemerintah harus adaptif bahwa sistem pekerjaan ala ASN sekarang itu udah jadul banget. Kalau pemerintah mau para Gen Z itu masuk ke sektor itu. Kalau tetap begini-begini, Mas, yang masuk ke sektor ASN jadinya hanya pekerja sisa. Mereka yang sudah tidak bisa kreatif dan lain-lain, adalah jadi ASN aja lah daripada nganggur. Masa negara harus diamanatkan pada kalangan yang begitu, kan lucu. Sebetulnya kita kan sudah mulai waktu zaman COVID itu bisa bekerja di rumah, output base dan lain-lain. Tapi kemudian begitu COVID berlalu, kita kembali lagi ke sistem jadul. Padahal sistem dulu ketika kita bisa memodifikasi sistem kerja, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang bisa kerja berbasis output, ada yang berbasis kerja berbasis kehadiran. Saya kira keragaman dan variasi sistem kerja itu harus dibangun sejak awal supaya Gen Z ini masuk. Karena masa depan kita kan di Gen Z juga. Bahkan sampai sekarang kan pelayanan yang sampai ke malam hari aja masih sedikit atau malah mungkin tidak ada. Padahal kalau dengan dunia digital sebetulnya pelayanan bisa kapanpun sehingga bisa lebih efektif. Misalnya bikin surat perizinan. Kalau hanya ngandelin jam pagi sampai siang sampai sore, besoknya harus nunggu, itu kan bisa berapa lama selesainya. Tapi kalau dia bisa dilayani 24 jam karena ada mereka yang bisa kerja di luar jam kantor biasanya, saya kira model-model pelayanan itu bisa diselesaikan jauh lebih cepat. Dan mungkin kalau bisa seperti itu, maka Gen Z juga bisa masuk dengan enak karena ternyata ASN juga ada yang bisa kerja di rumah atau seminggu cukup 2 hari atau seminggu cukup berapa hari gitu, tidak mesti pergi pagi nyubuh, pulang sore malam, saya kira itu. Jadi semua sektor harus dikelola, dimanage, diatur ulang. Supaya apa? Supaya Gen Z bisa masuk, mereka yang kreator-kreator juga bisa nyaman bekerja di situ, tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang boring dan bikin bosan, sehingga justru para pelaku yang membutuhkan pekerjaan enggan masuk ASN gara-gara sistemnya yang masih jadul. Gitu, Mas. Baik, jadi pemerintah harus memperbarui lagi rules ya, beberapa aturan yang sudah ada yang konvensional begitu ya, yang jadul juga bagi Gen Z kita nih, agar kliknya ketemu antara Gen Z dan juga pasar kerja sehingga bonus demografi sekali lagi bisa kita capai ya, dan Indonesia Emas juga bisa terrealisasi begitu. Kalau dari sisi pendidikan ini juga menjadi kunci utama Pak Tantan, karena sekali lagi ijazah, sertifikat ini juga menjadi sebuah hal yang besar untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Sementara banyak anak-anak muda kita di Gen Z juga yang putus sekolah, bahkan ingin ke jenjang kampus saja, uang kuliahnya tinggi. Kemarin ada beberapa isu tentang UKT yang tinggi, mau naik lagi harganya tetapi dipending ya. Nah, ini bagaimana dengan persoalan pendidikan juga yang menjadi salah satu kunci, terutama di ijazah kita yang menjadi salah satu pelulus untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Apakah sistem pendidikan kita juga harus dikoreksi agar sekali lagi bisa menekan jumlah pengangguran bagi generasi Z kita, Pak Tantan? Betul. Kalau misalnya angka 9,9 juta itu sebagai basic ya untuk melakukan telaah dan evaluasi atas persoalan sistem pekerjaan di Gen Z, maka sebetulnya kalau pemerintah berkubang pada alasan bahwa dananya terbatas misalnya, maka pemerintah bisa mensupport jenis-jenis program studi yang misalnya dia itu sangat adaptif dengan karakter Gen Z, Mas Andrew. Jadi jangan semua prodi, itu mungkin terlalu berat. Untuk misalnya dari sekian jenis ratusan prodi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia, ada misalnya 20% yang dia diberikan beasiswa full, sehingga Gen Z begitu masuk ke situ itu
bukan hanya mudah, tetapi juga dia bisa merasa diwongke oleh pemerintah. Oh, ini adalah jurusan yang sangat saya senangi nih, dan ini sangat sesuai dengan kebutuhan. Kalau udah begitu, maka kemudian Gen Z bisa dengan mudah masuk ke setiap sektor yang dia maui, dan kemudian pemerintah juga bisa diuntungkan. Kalau sekarang kan karena semua dipukul rata, sehingga ketika UKT kemarin yang akhirnya dipending itu merata juga, bayangin jurusan-jurusan yang biasa-biasa meledak juga. Jurusan-jurusan yang tadinya mahal, semakin mahal. Ya udah, itu bikin heboh. Dan Gen Z kalau udah melihat begitu, akhirnya mikirnya, ya belum dapat pekerjaan saja, udah susahnya minta ampun. Apalagi nanti, dan seterusnya. Akhirnya kan yang begitu bikin putus asa, dan mereka mundur. Karena begini Mas, negara ini tidak bisa diamanatkan kepada kalangan yang tidak terdidik. Nggak bisa. Negara ini harus diemban, dipegang, dikelola oleh mereka-mereka yang terdidik. Tapi kalau sistem pendidikan kita malah dibuat sedemikian sulit, sistem pendidikan tinggi kita dibuat aksesnya sangat susah, kita mau gimana itu dengan sistem pendidikan? Itu PR kita. Baik, kita harapkan pemerintah bisa mendengarkan diskusi kita sehingga bisa membuat aturan baru dan membuat juga sistem pekerjaan yang lebih adaptif ya dengan teknologi digital sekarang, sehingga bisa ada klik antara pasar kerja dan generasi Z kita. Dan pendidikan ini juga menjadi salah satu kunci bagi generasi Z kita agar bisa lebih mendapatkan pekerjaan yang tepat untuk mereka, sehingga kita bisa bersama-sama menekan angka pengangguran di Indonesia dan bonus demografi bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Tantan telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Tantan. Waalaikumsalam. Salam sehat Mas Tandu. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.